Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zonda Maifirada Suryalindani. Saya merupakan mahasiswi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya semester 6. Teman-teman, saya berasal dari kelas terapi klasik kontemporer kelas B3. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teknik SAFE. Teknik SAFE merupakan yaitu teknik spiritual emotional freedom technique. Nah, di teknik ini Anda dapat mengatasi masalah Anda dengan cepat dan mudah. Teknik ini merupakan teknik penyembuhan emosi yang juga ternyata dapat menyembuhkan gejala-gejala penyakit fisik dengan ditambah nuansa islaminya. SAFE ini dilakukan dengan mengetukkan dua ujung jari pada beberapa lokasi tubuh. Aspek spiritual dalam SAFE selaras dengan bimbingan konseling Islam yang memasukkan unsur spiritual dan religi dalam tiap pandangan keilmuannya. Nah, teman-teman, bagaimana sih pelaksanaan dari spiritual emotional freedom technique ini? Sebelum teman-teman melakukannya, kalian harus tahu terlebih dahulu. Sebelum melakukan teknik ini, teman-teman harus melepaskan diri Anda dari lingkungan yang toksik. Maksudnya toksik itu yang bagaimana? Anda harus mematikan handphone Anda. Barang-barang elektronik Anda harus dimatikan. Seperti juga dengan televisi, karena itu dapat mengganggu kesembuhan Anda untuk melakukan teknik ini dan menjadikan teknik ini kurang berhasil. Selanjutnya yaitu Anda harus melepaskan jam tangan dan perhiasan Anda, karena itu akan menghambat proses dari pelaksanaan terapi ini. Selanjutnya yaitu Anda dapat melaksanakan melepas baju Anda dan mengganti dengan bahan yang tidak berbahan dasar kulit, karena itu dapat menghambat juga proses terapi ini. Selanjutnya yaitu Anda harus tidak menggunakan wewangian, karena wewangian tersebut akan menghambat proses dari terapi ini karena mengganggu konsentrasinya akan terganggu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu meminum air putih. Nah, air putih yang diberikan doa yang baik akan menghasilkan impact yang baik terhadap tubuh kita sendiri. Dengan sebaliknya, jika kita mendoakan air tersebut dengan yang jelek-jelek, itu akan berakibat buruk juga terhadap diri kita. Nah, air putih yang terbaik yaitu air Zam-Zam. Selanjutnya yaitu Anda harus mengenali sakit Anda, di mana titik letak sakit Anda dan seberapa sakitnya dari angka 1 sampai 10. Angka 10 itu merupakan sakit sekali. Pada teknik ini kita juga diajarkan dengan bagaimana kita menggunakan sesuatu, yaitu dengan cinta. Cinta itu tidak hanya dapat dibicarakan dan dilaksanakan, tetapi cinta itu bisa menggunakan hati. Nah, bagaimana sih cinta itu bisa menggunakan hati? Karena hati manusia itu merupakan hati yang sangat lembut. Jadi sesuatu yang orang yang tidak bisa dibilangin itu akan tersentuh jika hatinya juga ikut tersentuh. Karena di dalam hati kita itu lebih dari 500 power untuk lebih kuat. Nah, jika kita sebagai manusia tidak dapat menggunakan pikiran kita, perbuatan kita bisa coba menggunakan hati kita. Nah, bagaimana sih peran hati kita di dalam terapi ini? Karena teman-teman, hati yang bersih akan menggambarkan jiwa yang bersih juga. Hati yang bersih, kita akan senantiasa berdoa kepada Allah dan mengharapkan kesembuhannya. Dengan begitu kita harus menggunakan hati kita dengan baik. Nah, yang pertama, hati kita itu harus yakin. Kita harus yakin dengan adanya Allah. Allah yang memberikan kita sebuah sakit, Allah juga yang menyembuhkan penyakit kita. Karena jika kita tidak yakin Allah dapat menyembuhkan kita, maka itu tidak akan berhasil dan tidak akan memberikan dampak yang baik pada tubuh kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu harus khusyuk. Jika kita tidak khusyuk, kita tidak melakukan sesuatu dengan hikmat, maka hasilnya juga tidak berhasil, teman-teman. Kita harus berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Masa sih kita berdoa kepada Allah tidak khusyuk? Nah,
Yang ketiga yaitu kita harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, maka akan membuat kita semakin sakit. Ikhlas mengajarkan kita bagaimana kita harus menerima semua itu dengan keadaan lapang dada. Nah, kita harus ikhlas jika kita diuji Allah dengan sebuah penyakit tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tawakal atau pasrah. Pasrah bukan berarti kita tidak berikhtiar. Kita harus berikhtiar dengan salah satu contohnya dengan menggunakan teknik ini untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi selain kita berdoa, kita juga menggunakan teknik ini, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, selanjutnya yaitu kita haruskan mengucap syukur. Sembuh atau tidak kita harus selalu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Allah sudah memberikan banyak sekali kita nikmat. Allah sudah banyak sekali memberikan kita sebuah kebahagiaan yang sangat banyak. Masa kita dikasih Allah cobaan satu penyakit, kita melupakan 1000 nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita dapat melihat, kita dapat berbicara, kita dapat rezeki yang banyak, kita dapat makan, kita dapat tempat tinggal yang layak untuk kita tinggali. Itu merupakan sebuah rezeki dari kita. Maka itu kita harus nantiasa syukuri. Jadi jangan jadikan cobaan penyakit dari Allah membuat kita lupa dengan Allah dan menjadikan kita dengan lupa bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak suka dengan hal itu. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu kita bisa menyentuh samping kanan dada kita, lalu kita pijat bagian mana yang terasa sakit. Jika sudah ditemukan bagian mana yang terasa sakit, kita pijat terus, tapi pijatnya secara perlahan dan tidak usah terlalu keras. Selanjutnya, setelah kita menemukannya, maka kita bisa berdoa kepada Allah dengan memohon kesembuhannya, agar penyakit kita bisa dapat disembuhkan dengan perantara Allah SWT. Jadi pada saat kita menemukan titik sakit di dada, yaitu kita fokus pada sakit kita. Misalkan kita mempunyai sakit sakit diabetes atau sakit apapun itu, kita bisa fokuskan sakit kita di situ, tetapi tangan kita tetap menyentuh titik dada kita yang sakit. Nah, setelah kita memijat dada kita yang terasa sakit dan memfokuskan pesakit kita dan berdoa kepada Allah, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengetuk ubun-ubun kepala kita dengan menggunakan 2 ujung jari, yaitu diketuk-ketuk sambil mengucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pada titik selanjutnya, yaitu pada alis dengan 2 titik jari. Selanjutnya yaitu pada bagian samping mata dan agak menjorok ke dalam, dan jika kita geser ke depan lagi maka akan menculuk mata kita, jadinya persis pada samping mata kita. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian bawah mata, kita ketuk dan mengucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian hidung bawah kita. Selanjutnya yaitu pada bagian bawah mulut kita. Selanjutnya yaitu bawah leher. Selanjutnya yaitu pada bawah lengan. Selanjutnya yaitu pada bawah dada. Nah, setelah selesai melakukan pada titik-titik tersebut dan mengucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, maka kita selanjutnya berdoa kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, sehingga dapat menimbulkan efek yang positif bagi saya dan teman-teman semua, dan membantu teman-teman semua yang sedang mengalami sakitnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.